Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat sore, semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Jodoh Wasiat Ayah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa, bagi kalian yang ingin membeli gamis atau jam tangan keren, silakan bisa klik di kolom yang sudah Mas Nara cantumkan. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silakan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So, just try keep up with me. Kamu menutup diri dan gak mau membuka hati kamu untuk perempuan manapun karena kamu masih mencintai Kayla, bukan karena Arumi. Kamu belum bisa melupakan Kayla sampai saat ini, meskipun Kayla sudah menjadi tunangan Revandra. Sudah lama Johan malas berdebat. Lagi pula ini di mall, Johan gak mau kita menjadi pusat perhatian banyak orang. Johan mengakhiri perdebatan mereka sebelum mereka jadi tontonan banyak orang. Revandra adalah kakak tiri Johan. Sebelum menikah dengan Karlin, ayahnya Farhan sudah lebih dulu menikah dengan Karlina, ibunya Ravendra. Ketika Ravendra berusia 1 tahun, ayahnya selingkuh dengan Karlin. Dan sejak saat itulah rumah tangga Farhan dan Karlina berada di ujung tanduk. Keduanya seringkali bertengkar saat perselingkuhan keduanya diketahui oleh Karlina. Karlin dan Karlina, namanya agak mirip. Beberapa bulan kemudian Farhan menikahi Karlin dan menjadikan Karlin sebagai istri keduanya. Karlina menolak bercerai dengan Farhan karena Farhan kaya raya. Dia tidak bisa terima bila Ravendra tidak mendapatkan apa-apa dari Farhan, sedangkan Revandra adalah putra pertama Farhan. Dia tidak terima bila hanya anak yang dilahirkan oleh Karlin yang dapat menikmati harta kekayaan Farhan. Maka dari itu Karlin memutuskan untuk tetap bertahan. Dari pernikahan Farhan dan Karlin lahirlah Johan dan Aska. Kini ketiganya sudah sama-sama dewasa. Setelah Ravendra melangsungkan pertunangan bersama Kayla, karena tidak tahan melihat kemesraan Farhan dan Karlin setiap harinya, akhirnya Karlina memutuskan untuk bekerja di luar negeri, mengajak Revandra bahkan sampai sekarang. Kayla sudah tidak pernah lagi main ke rumah Karlin karena Revandra tidak ada di rumah. Tapi saat Revandra ada, Kayla selalu main ke rumah Karlin. Kayla berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya seorang pebisnis terkenal dan punya perusahaan, sedangkan ibunya berasal dari keluarga kaya raya sejak lahir. Punya restoran, tempat penginapan, belum lagi Kayla berstatus sebagai dokter dan lulusan satu universitas ternama di luar negeri. Benar-benar perempuan idaman semua pria. Pokoknya mama gak setuju kamu dekat-dekat dengan perempuan miskin itu. Sebelum jadi dengan papa, mama punya apa? Mama juga gak punya apa-apa kan? Tapi kenapa mama sangat terobsesi punya menantu yang setara dengan keluarga kita, Ma? Bukankah cinta gak memandang harta? Itu kan dulu. Sekarang keadaannya sudah berbeda. Mama sudah menjadi nyonya besar dan terpandang. Apa kata teman-teman mama nantinya melihat kamu menikah sama perempuan miskin? Mama gak bisa bayangkan. Terserah mama. Johan melangkah pergi meninggalkan Karlin. Johan, mau kemana kamu? Johan, mama belum selesai bicara. Ih, anak itu. Kamu sudah selesai belanjanya, Rum? Udah. Mama kamu bilang apa tadi? Tanya Arum. Pasalnya yang Arumi lihat Johan lama sekali berbicara dengan Karlin. Entah apa yang mereka bicarakan, karena Arumi tidak bisa mendengar. Gak bilang apa-apa kok. Yaudah, yuk kita ke kasir. Arumi menganggukkan kepala dan mengikuti Johan sambil menuntun Romeo menuju kasir. Di sisi lain, sampai saat ini aku belum dapat pekerjaan juga. Mana uangku sudah habis lagi. Gimana caranya aku bisa makan hari ini ya? Terus bagaimana dengan anak-anak? Aku gak akan sanggup begini terus. Belum lagi ingin membayar kontrakan, beli token, bayar air dan lain-lain. Sebaiknya aku pindah ke rumah mama aja lah. Gumam Nadira. Sebenarnya dia tidak mau merepotkan Marisa, tapi mau bagaimana lagi? Sebaiknya ya bagi-bagi saja bebannya biar berkurang. Lagi pula saja kan banyak uang.
Marisa juga. Pasti bila Nadira tinggal di rumah Marisa, hidupnya serba tercukupi. Nadira bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam kamar. Selang beberapa menit kemudian, wanita itu kembali keluar menyeret 2 buah koper berisi baju-bajunya serta baju anak-anaknya di tangan kanan dan kiri. "Mama, kita mau kemana? Sudah, jangan banyak bicara. Ikut saja mama kemana pergi." Nadira menutup pintu kamar itu dan menyeret kopernya menuju keluar rumah. Anak-anaknya mengikutinya dari belakang. "Kita mau pindah lagi ya, Ma? Ke rumah baru yang lebih besar dan luas kan? Yang ada kolam renangnya kan? Seperti rumah kita dulu. Apa kita mau pulang ke rumah Papa?" "Ya udah, kamu sendirian aja sana yang pulang ke rumah Papa kamu. Paling 2 hari di sana kamu sudah dijadikan sup sama ibu tiri kamu. Mau?" "Kenapa Kana mau dijadikan sup, Mah? Kana kan manusia, bukan makanan," tanya Kana dengan logat anak kecilnya dan memasang wajah polos. "Ibu tiri itu apa, Mah? Ibu tiri ibunya ikan ya? Ibunya kan teri yang suka dimasak itu." Sudahlah. Mau mama jelaskan sedetail mungkin juga kamu gak akan mengerti karena kamu masih kecil. Lebih baik sekarang kamu diam. Jangan bikin mama tambah pusing." "Ya, Ma." "Mama? Mama kenapa menangis?" Nadira bertanya kepada Marisa yang sedang menangis sesenggukan di pelukan Saga. Setibanya perempuan itu di depan pagar rumah Marisa yang tinggi menjulang dan tertutup rapat. "Terus ini kenapa? Kenapa semua barang-barang kita ada di luar rumah?" Nadira menatap satu persatu barang yang ada di dekatnya. Mulai dari satu kantung kresek pakaian, tas, sepatu dan lain-lain. Tapi anehnya tidak ada satupun barang berharga milik Marisa di sini. Seperti televisi, kulkas, itu tidak ada. Marisa diam, tidak menjawab dan masih sibuk dengan tangisannya. "Mas Saga, semua ini karena Papa. Kamu tahu apa alasan Papa selama 3 tahun belakangan ini gak pulang ke rumah dan gak memberikan kabar? Karena Papa sudah menikah lagi bersama janda beranak 2 di luar negeri. Papa meninggalkan hutang yang begitu banyak kepada pihak bank. Maka dari itu pihak bank mengambil rumah kita beserta barang-barang berharga yang ada di dalamnya, termasuk mobil." "Apa? Bukan cuma itu. Pihak bank juga mengambil rumah Mas Saga beserta semua aset berharga yang Mas Saga punya, termasuk perusahaan." Aca menimpali. "Jadi kita bangkrut dan sudah gak punya apa-apa lagi sekarang?" "Ya, begitulah." Sial. Kenapa masalah gak pernah berhenti datang menimpa aku sih? Sudah diselingkuhi, diceraikan oleh suami sendiri, dan sekarang semua harta kekayaan Mas Saga dan juga Mama diambil secara paksa oleh pihak bank. Nadira menggeram kesal dalam hati. "Kamu sendiri kenapa bisa ada di sini, Nadira? Malam-malam begini bersama anak-anak kamu pula." Marisa menatap ke 6 cucunya yang berdiri di dekat Nadira. "Mas Arman, ternyata selama ini dia diam-diam selingkuh di belakang Nadira, Mah. Dia mempunyai perempuan lain. Bahkan mereka sering menghabiskan waktu bersama di hotel." Setelah Nadira mengetahui semuanya dan membiarkan pelajaran kepada perempuan itu, Mas Arman gak terima. Mas Arman lebih memilih perempuan itu dibandingkan Nadira. Mas Arman juga mengatakan ingin menceraikan Nadira. Arman benar-benar keterlaluan. Marisa menjadi geram sendiri mendengar penuturan Nadira. Apa semua ini karma atas apa yang sudah kulakukan kepada Arumi ya? Gara-gara ulahku, adik perempuanku harus merasakan hal yang sama seperti apa yang dialami Arumi. Saga membatin dalam hati. Terus sekarang kita mau tinggal di mana, Saga? Kita tinggal di kontrakan yang ada di sekitar sini ya, Mah? Apa? Kontrakan? Mah, Nadira gak mau tinggal di kontrakan. Sudah sempit, banyak nyamuk, panas lagi, gak ada AC-nya. Nadira sudah merasakan, Mah. Ya mau bagaimana lagi? Mama sudah gak mempunyai uang lagi untuk membeli rumah baru. Kamu mau ikut silakan, kalau gak juga gak apa-apa. Enggak. Aku gak boleh jatuh miskin. Kalau aku jatuh miskin, mana bisa lagi aku membeli barang-barang mewah. Perawatan wajah, perawatan tubuh untuk membuat Mas Arman menyesal karena sudah menceraikan aku dan lebih memilih pelakor murahan itu. Aku harus terlihat lebih cantik setelah dia menceraikan aku.
Nadira memandangi Kenan anaknya. Tulisannya ke-6 sini. Emang anaknya 6? Kalau mereka aku jual, pasti aku bisa mendapatkan banyak uang. Bentar. Ke-6 anaknya, berarti anaknya ada 6, bukannya 2. Entahlah, kita lanjutkan aja. Lumayan untuk membeli rumah baru, mobil baru, sama barang-barang mewah yang aku mau. Lagi pula malas banget aku mengurus mereka yang bawelnya minta ampun. Kalau Mas Arman bisa melantarkan anak-anaknya, kenapa aku gak bisa? Nadira tersenyum miring ketika ide licik itu terlintas di kepalanya. Nadira gak mau tinggal di kontrakan, mah? Yaudah, ayo Saga, kita cari kontrakan dekat sini. Iya, mah. Nadira menatap punggung Marisa, Saga, dan Aca yang berjalan semakin jauh di depan sana. Di sisi lain, setelah itu, Kancil dan Buaya pun menjadi sahabat selamanya. Johan selesai mendongeng, ditatapnya Romeo yang sudah tertidur pulas di sampingnya, lalu berubah posisi menjadi duduk dan menutup buku dongeng yang baru selesai dia baca. Johan tersenyum kecil, turun dari atas tempat tidur dan menarik selimut, menutupi tubuh Romeo sampai sebatas dadanya. Romeo bandel banget. Mau tidur tapi harus didongengin dulu sama kamu. Padahal kan aku juga bisa. Arumi masuk ke dalam kamar dan berjalan mendekati tempat tidur. Gak apa-apa, Rum. Aku sama sekali gak keberatan kok. Setiap hari kalau Romeo mau aku bacain dongeng sebelum tidur juga aku mau. Iya, tapi gara-gara bacain dia dongeng, kamu pulangnya jadi kemalaman. Aku sudah biasa pulang malam. Bahkan pernah lebih malam dari ini. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu di jalan. Semakin malam jalanan semakin sepi. Bahaya. Kamu mau mengkhawatirkan aku, Rum? Apa sih? Bilang aja khawatir. Aku baik-baik aja, Rum. Jangan khawatir. Aku pulang ya. Johan mencium pipi Arum. Assalamualaikum. Kamu... Arum memandang Johan dengan tatapan tajam. Johan mengedipkan satu matanya dan berlalu keluar kamar. Arumi terdiam sambil memegangi pipinya yang tadi Johan cium. Ada perasaan bahagia yang kini menyelimuti hatinya. Lama-lama aku bisa gila ini. Tring. Arumi dengan cepat mengambil ponsel dari dalam saku piyama, membuka dan membaca beberapa pesan masuk dari Marisa, mantan mertuanya itu. Arumi, saya ingin menanyakan perihal uang Saga yang dipinjam oleh ibu kamu. Jangan pura-pura gak tahu kamu, atau memang sudah lupa ingatan. Bagaimana? Kapan ibu kamu ingin mengembalikan? Saya butuh uang itu sekarang. Jari jemari Arumi bergerak membalas pesan dari Marisa. Arum belum ada uangnya, mah. Nanti kalau uangnya sudah ada akan dikembalikan. Arum usahakan cepatnya. Dari bulan lalu juga itu jawaban kamu. Ya kamu usaha dong. Pinjam di mana, kek? Mau pinjam kemana, mah? Uang segitu banyak mana ada yang mau kasih pinjam? Kalau 1 atau 2 juta mungkin ada. Kalau sudah puluhan juta siapa yang mau kasih? Sertifikat rumah ibu kamu kan ada. Kamu pinjam uang di bank aja dan jadikan sertifikat rumah ibu kamu sebagai jaminan. Gitu aja kok repot sih. Bilang aja kamu gak ada niat untuk mau bayar, ya kan? Saya beri kamu waktu 2 minggu. 2 minggu masih belum ada juga uangnya. Saya ambil rumah ibu kamu beserta tanahnya. Terserah mau rugi atau apa. Arumi menghela nafas. Kamu belum tidur, Rum? Belum, Bu. Kamu kenapa? Seperti banyak pikiran. Kamu sedang ada masalah? Cerita sama ibu? Gak ada kok, Bu. Beneran. Jangan sungkan untuk bercerita sama ibu, Rum. Ibu selalu ada di samping kamu. Ibu gak percayaan banget sih. Benar, Bu. Arum baik-baik saja, gak ada masalah apapun kok. Arum tersenyum lebar berusaha meyakinkan Rianti bahwa dirinya baik-baik saja. Namun tidak lama semuanya langsung hilang. Itu sudah membuktikan kalau Arum memang sedang ada masalah sekarang. Ya sudah, kalau kamu gak mau cerita, jangan tidur larut malam. Nanti sakit. Iya, Bu. Aku harus bagaimana ya?
Arum menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tolong, jangan diambil, saya mohon. Rumah ini sudah menjadi milik saya sekarang. Sebagai bentuk pelunasan hutang kamu kepada anak saya. Saya janji nanti kalau saya sudah punya uangnya akan saya kembalikan. Alah, dari kemarin-kemarin juga itu jawaban kamu. Saya bosan mendengarnya. Arumi membuka kedua matanya saat mendengar suara keributan dari luar kamar. Suara keributan itu berasal dari ruang tamu rumahnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang membuat keributan pagi-pagi buta begini? Arumi duduk lalu menyibak selimut di tubuhnya. Turun dari tempat tidurnya dan menatap Romeo yang masih terlelap. Maaf ya kalau suara Mas Nara agak aneh. Karena Mas Nara lagi batuk. Aduh. Oke, kita lanjut. Arumi mengusap kepala Romeo sebentar, lalu setelah itu melangkah keluar kamar untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar. Balikin sertifikat rumah ibu saya. Kania merampas kembali sertifikat rumah ibunya yang sempat diambil paksa oleh Marisa. Gak usah ikut-ikutan ya kamu. Aca memandang Kania dengan tajam. Marisa memang tidak datang sendiri ke rumah Rianti, tapi bersama Aca. Kamu yang gak usah ikut-ikutan. Setelah merebut Mas Aga, ternyata kamu masih punya muka juga yang menampakkan diri di hadapan kami semua. Kalau saya yang menjadi kamu sih harusnya malu. Pasti saya setiap keluar rumah harus pakai kuntung kresek buat nutupin muka saya saking malunya sudah merebut suami orang. Dasar pelakor murahan. Kania memandang Aca tak kalah tajam. Jangan pikir dia akan takut dengan Aca. Itu tidak sama sekali. Kamu itu statusnya apa di keluarga sombong dan angku ini? Menantu kah? Tapi kan sampai sekarang belum dinikahin. Sudah dirusak, malah digantung dan gak dinikah-nikahin. Emangnya jemuran? Kania langsung menutup mulutnya. Jaga ucapan kamu ya. Kamu boleh marah. Kalau apa yang saya bilang barusan itu salah besar. Nyatanya semua itu fakta kan? Kania, kasih surat rumah kamu ke saya. Rumah ini sudah menjadi milik saya sekarang karena ibu kamu gak bisa bayar utang. Aduh tante, jangan kebanyakan halu dah. Rumah ini dibeli pakai uang ayah saya semasa hidupnya, bukan uang tante. Enak aja ngaku-ngaku rumah ini punya tante. Kasih suratnya. Apa sih? Enak aja. Kania menyembunyikan surat rumah ibunya di belakang tubuhnya. Aca mendorong kuat kedua bahu Kania hingga jatuh tersungkur ke lantai. Sopan sedikit ya kamu. Arumi yang melihat Aca memperlakukan Kania dengan kasar tidak tinggal diam dan melangkah mendekati Aca. Kenapa? Kamu gak suka aku dorong adik kesayangan kamu? Mau marah? Arumi diam tidak menjawab dan menjambak kuat rambut Aca. Aca balas menjambak rambut Arumi hingga terjadilah aksi saling menjambak. Astaga, Rum! Johan yang baru saja datang dan berdiri di ambang pintu rumah Rianti segera berlari mendekati Arumi, menarik Arumi menjauh dari Aca. Kamu kenapa tarik aku sih? Aku belum selesai kasih dia pelajaran. Sadar Rum, sadar. Aku gak kesurupan kok. Balas Arumi dengan nafas terengah-engah. Arumi kembali mendekati Aca namun lagi-lagi ditarik oleh Johan. Tenangkan dirimu. Jangan terpancing emosi. Minggir, atau kamu yang aku pukul. Johan menarik Arumi ke dalam pelukan, membenamkan wajah wanita itu di dadanya. Pukul aku aja Rum, gak apa-apa kok. Lampiaskan semua amarah kamu ke aku. Johan mengusap kepala Arumi, mencoba menenangkan wanita itu yang masih dikuasai emosi. Setelah tenang, Johan melepaskan pelukannya dan menatap semua orang yang ada di sini. Sebenarnya ini masalahnya apa? Rianti punya hutang sama anak saya sudah lama, tapi sampai sekarang belum bisa dibayar. Saya mau ambil surat rumahnya dan dia malah gak terima. Marisa memberitahu Johan. Berapa jumlahnya? 75 juta. Nanti siang uangnya saya transfer. Rianti, Kania, dan Arumi langsung menatap Johan karena terkejut mendengar ucapan pria itu barusan. Saya tunggu. Kalau nanti sore uangnya belum masuk juga ke rekening, saya datang lagi ke sini dan akan membuat kekacauan lebih parah dari ini. Ayo Aca, kita pergi. Marisa berjalan lebih dulu meninggalkan Aca keluar rumah. Aca mengikuti Marisa dari belakang. Harusnya tadi kamu... Ucapan Arumi terhenti saat Johan menempelkan jari telunjuknya di bibir Arumi. Kepala kamu sakit gak? Johan mengusap-usap kepala Arumi dan terlihat khawatir.
Harusnya tadi kamu gak usah bilang begitu dan mau bayarin utang ibu. Aku tanya apa, kamu jawabnya apa? Kepala kamu sakit gak? Enggak, mandi sana. Kita berangkat sama-sama. Army benar. Harusnya kamu gak usah bayarin utang ibu kepada Marisa. Utang ibu itu sangat banyak. Gak apa-apa, Bu. Oh ya, ini ada sarapan untuk ibu sama Kania. Johan mengambil kantung belanjaan yang tadi sempat dia letakkan di atas meja, lalu diberikan kepada Kania. Wah, Mas Jo, makasih banyak ya. Mas Jo memang betul-betul calon kakak ipar idaman Kania ini. Pinter banget ngerayunya kalau dikasih makanan. Arianti menyenggol sikut Kania. Apa sih, Bu? Johan tersenyum tipis melihat kelakuan ibu dan anak itu. Astaga, mimpi apa aku semalam sampai-sampai aku bisa mempunyai uang sebanyak ini? Nadira menghambur-hamburkan uang ratusan ribu yang berserakan di atas kasur dengan kedua mata berbinar-binar. Bisa membeli rumah baru, sangat besar, terus mewah pula. Nadira memandangi kamar barunya yang dipenuhi oleh berbagai macam barang-barang mewah. Dia baru saja membeli rumah baru, barang-barang baru, mobil baru, menggunakan uang hasil dari menjual anak-anaknya. Kalau begini aku sama sekali gak menyesal sudah menjual mereka kepada keluarga kaya raya. Lagi pula kalau aku menjual mereka kepada keluarga kaya raya, hidup mereka pasti akan bahagia. Karena apa-apa serba tercukupi. Dan kamu, Mas Arman, siap-siap menyesal karena sudah menyelingkuhi aku dan mencampakkan aku seperti sampah, Mas. Kamu bahkan lebih memilih pelakor murahan itu dibandingkan aku. Aku akan membuat kamu bertekuk lutut di hadapan aku dan mengemis untuk mendapatkan cinta aku kembali, Mas. Nadira memasukkan semua uangnya ke dalam tas, merentangkan kedua tangan untuk merenggangkan otot-otot persendiannya yang terasa kaku, kemudian berbaring di atas kasurnya yang empuk. Apa sebaiknya aku mengajak Mama dan Mas Saga tinggal di rumah ini ya? Kasihan juga mereka bila harus tinggal di rumah kontrakan kecil. Panas, banyak nyamuk pula. Tapi nanti aja deh. Aku ke kontrakan Mas Saga. Sekarang aku mau tidur dulu, istirahat sebentar. Apalagi badanku begal-begal semua. Nadira memejamkan kedua matanya. Dan brak, pintu kamar dibuka dengan cara dibanting, membuat Nadira segera membuka kedua matanya dan menatap ke arah pintu. Mas Arman, kamu ngapain di sini? Dan kenapa kamu bisa ada di sini? Berani-beraninya kamu yang menampakkan diri di hadapan aku lagi setelah apa yang sudah kamu lakukan kepada aku, Mas. Nadira turun dari atas kasur dan berjalan mendekati Arman. Di mana anak-anak? Ini aku gak salah mendengarkan. Setelah mengusir mereka, kamu menanyakan keberadaan mereka, Mas. Di mana mereka? Gak ada. Mereka sudah aku jual. Apa? Nadira, kamu gila apa gimana sih? Mereka itu anak-anak kamu. Kenapa kamu tega menjual anak kamu sendiri kepada orang lain? Ya mau bagaimana lagi? Aku butuh uang agar mampu bertahan hidup, sementara semua harta kekayaan keluargaku sudah bangkrut, Mas. Kamu juga sebagai sumber keuanganku sudah menceraikan aku. Lagi pula seandainya aku gak menjual mereka, dan itu dari mana aku akan mendapatkan uang untuk menghidupi mereka? Aku menjual mereka kepada keluarga kaya raya. Aku yakin hidup mereka pasti akan bahagia karena semua kebutuhan mereka akan tercukupi. Memangnya kamu gak mau melihat anak-anak kamu hidup bahagia? Arman mendorong kuat kedua bahu Nadira hingga terdorong beberapa langkah ke belakang. Mas akan laporkan kamu kepada pihak kepolisian atas apa yang sudah kamu lakukan. Ingat itu. Laporkan aja, Mas. Kamu pikir aku takut? Teriak Nadira dari dalam kamarnya. Dia berlalu keluar kamar, tak lupa memukul kuat pintu kamar Nadira. Mas Arman bikin PT aja. Sebaiknya aku pergi belanja sekarang lah, untuk memperbaiki moodku yang hancur karena Mas Arman. Pintu restoran terbuka secara otomatis. Nadira langsung saja masuk ke dalamnya dan berjalan menuju salah satu meja yang dihuni oleh ketiga sahabatnya. Maaf terlambat, tadi ada sedikit urusan. Nadira mendudukkan tubuhnya di samping Mika dan meletakkan 3 buah tas branded di atas meja. Ini apa, Nat? Ya tas lah, memangnya apa lagi? Iya kita tahu, tapi ini buat siapa? Buat kalian bertiga.
Kalian tinggal pilih aja yang mana yang kalian suka. Ini serius? Tanya Sarah yang dibalas anggukan palan oleh Nadira. Aduh Nadira, makasih ya, lo itu memang sahabat gue yang paling super duper baik. Gue mau yang inilah. Gue mau yang ini. Tapi Nat, lo kan udah janji mau membelikan kita tas keluaran terbaru sama jam tangan keluaran terbaru. Tapi kenapa cuma tasnya aja, terus jamnya mana? Jamnya nyusul ya, soalnya tadi buru-buru banget, jadi gak sempat beli jam keluaran terbaru yang kalian minta. Gak sempat apa gak punya duit? Maksud lo apa bilang begitu? Lo mau meremehkan gua? Bukan begitu Nat, tapi sekarang lo kan sudah bercerai sama Arman. Sumber keuangan lo, dari mana lo bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli jam buat kita-kita? Kemarin gua mendapat tawaran pekerjaan menjadi model majalah. Terus lo terima? Ya terimalah, ya kali gua lewatkan kesempatan emas itu. Kalian tahu bayaran menjadi model majalah berapa? 50 juta untuk sekali pemotretan. Kayla menganga lebar. Suara tembakan terdengar memenuhi tempat itu, membuat keempatnya menolehkan wajah dengan serentak. Mas Arman. Nadira berdiri dari duduknya, menatap Arman yang datang bersama 2 orang polisi di sisi kanan dan kirinya. Tangkap dia, Pak. Dia sudah melakukan tindakan kriminal. Dia sudah menjual ke 6 anak saya. Wah, 6 beneran anaknya ya? 6 mana lah? Bodoh amat lah, kita lanjut. Jangan gila kamu Mas. Aku gak mau masuk penjara. Bentak Nadira. Ternyata Arman tidak main-main dengan ucapannya dan benar-benar melaporkan Nadira kepada pihak polisi. Sarah, Mika, Kayla hanya diam di tempatnya dan saling bertatapan satu sama lain. Nadira, mau kemana kamu? Arman berlari mengejar Nadira menuju luar restoran, disusul oleh kedua polisi yang datang ke restoran bersama Arman. Aku harus melakukan penerbangan ke luar negeri hari ini, supaya kedua polisi itu gak berhasil menangkapku. Aku gak mau kalau sampai harus mendekam di dalam penjara. Aku gak mau. Dar. Nadira terjatuh ke tanah, memegangi salah satu kakinya yang baru saja terkena tembakan. Sial. Kalau begini bagaimana aku ingin melarikan diri? Lepaskan Pak, saya gak bersalah. Lihat aja kamu Mas, akan aku balas apa yang sudah kamu perbuat kepadaku. Nadira memandang Arman tajam. Tak lama kemudian mobil bertulisan polisi itu mulai melaju menjauhi halaman restoran. Di lain sisi, habiskan dulu makanannya Rum. Johan menahan dagu Arumi agar tidak jatuh membentur meja. Saat ini keduanya sedang berada di dalam ruangan Johan, duduk di atas kursi dengan posisi saling berhadapan dan terdapat meja di tengah-tengah mereka. Aku ngantuk banget. 2 sendok lagi ya. Gak bisa, mataku ngantuk banget. Johan kembali memasukkan sesendok nasi uduk ke dalam mulut Arumi. Arumi mengunyahnya lalu menjatuhkan kepalanya di atas meja. Dia sudah mengantuk berat. Johan berdiri dari duduknya, menggendong Arumi ala bridal style dan membawanya masuk ke dalam kamar yang ada di ruangan pribadinya. Bridal style. Apa sih maksudnya bridal style itu? Mas Nara gak paham. Pelan-pelan Johan membaringkan tubuh Arumi di atas tempat tidur. Lepas sepatu Arumi yang kenakan lalu disimpan di rak sepatu. Johan kembali mendekati Arumi dan menyelimuti tubuh wanita itu. Dan set, Johan hampir saja jatuh menimpa Arumi saat Arumi menarik dasinya hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci saja dan nyaris bertabrakan. Johan bisa merasakan hembusan nafas Arumi, begitu pula sebaliknya. Hidung mereka bahkan kini sudah bersentuhan. Pekerjaan kamu ada banyak, tanya Arumi dengan mata terpejam. Gak begitu banyak. Memangnya kenapa Rum? Kamu jangan kemana-mana. Di sini aja temani aku tidur. Nanti setelah pekerjaan aku selesai aku temani kamu tidur ya. Johan mengecup ujung hidung Arumi. Kamu gak boleh pergi. Arumi menahan Johan dengan cara melingkarkan kedua tangannya di pinggang Johan, memeluk pinggang pria itu dengan erat. Kamu di sini aja temani aku. Aku takut sendiri. Ya udah, aku mau beresin barang-barang aku dulu ya.
Gak usah, beres-beresnya nanti aja. Ya udahlah. Johan terlihat pasrah dan membaringkan tubuhnya di samping Arumi. Johan mengangkat kepala Arumi yang turun dari bantal lalu membenarkan letak posisi bantal itu dan menaruh kepala Arumi di atasnya. Dan Johan mengambil ponselnya dari dalam saku celana. Mama, ucapnya setelah membaca nama yang tertera di layar ponsel. Halo Mah. Halo Johan, kamu ada di mana sekarang? Gawat Johan, ini benar-benar gawat. Nada suara Carlin terdengar seperti seorang panik. Gawat kenapa Mah? Johan ada di perusahaan sekarang, lagi banyak pekerjaan juga. Carlina sama Ravendra, kakak tiri kamu, mereka ada di bandara sekarang dan sedang dijemput oleh papa kamu. Pasti mereka akan tinggal bersama kita, satu rumah sama kita. Mama gak mau itu Jo. Sudah senang mama mereka pergi, malah balik lagi. Kenapa sih mereka gak menetap di luar negeri aja selamanya? Ya udahlah, biarin aja lah Mah. Tante Carlina juga kan istri papa. Apa kamu bilang? Biarin aja. Kamu ini anak mama atau bukan sih? Harusnya kamu berada di bak mama dong. Dan ikut gak suka mereka tinggal di rumah kita. Ya salah mama sendiri kenapa dulu mau sama papa. Padahal mama tahu kalau papa sudah punya istri. Di sini sebenarnya tante Carlina yang korban Mah, bukannya mama. Ya udahlah, biarin aja mereka tinggal di rumah kita. Selagi gak ganggu dan gigit, apa salahnya sih? Kok kamu jadi menyalahkan mama sih? Kamu gak asik. Cuma Aska satu-satunya orang yang berpihak kepada mama. Cuma Aska yang bisa mengerti mama. Buktinya waktu mama kasih tahu Aska mereka mau tinggal di rumah kita, Aska langsung menyarankan mama minum obat 10 kapsul sekaligus supaya pusingnya hilang. Atau dia menyarankan mama mengebom rumah ini. Sambungan telepon diputuskan secara sepihak. Johan menyimpan kembali ponselnya di saku celana dan kembali berbaring di samping Arum. Di sisi lain, Tante Marisa sialan banget sih. Giliran nagih hutang ke rumah Arumi aja dia ngajak-ngajak aku. Giliran ambil uangnya dia gak mau mengajak aku. Aca tidak berhenti mengomel dari tadi dan terus mengikuti Marisa dari belakang. Pasti di dalam tas yang dia bawa ada uang 75 juta bayaran laki-laki yang di rumah Arumi tadi. Tante, gimana? Arumi sudah bayar hutangnya? Sudah dong. Ternyata laki-laki itu benar-benar menepati ucapannya. Tapi dia sapanya Arumi ya? Kelihatannya orang kaya. Kok dia mau sih dekat-dekat sama orang miskin seperti Arumi? Kurang tahu tante. Apa mungkin laki-laki itu pacarnya Arumi? Pacar? Ya mana mungkin lah. Mana mungkin dia mau sama Arumi. Cuma orang bodoh yang mau sama si Arumi. Termasuk Mas Saga dong anak tante. Enak aja kamu. Saga menikahi Arumi itu bukan karena dia mencintai Arum, tapi karena ayah Arumi yang meminta Saga menikahi Arumi. Ayah Arumi pernah menyelamatkan nyawa Saga. Saga berjasa sama dia. Makanya Saga gak bisa nolak karena gak enak. Makanya jadi orang jangan sok tahu. Oh ya tante, bagi dong uangnya. Enak aja. Uang ini mau saya simpan untuk keperluan jangka panjang, untuk makan, untuk membeli keperluan yang lain, untuk dipakai berobat seandainya saya sakit, bukan untuk foya-foya. Gak banyak kok tante, 5 juta aja. 5 juta kamu bilang gak banyak. 100 ribu aja rugi bagi saya memberi kamu. Tante jangan pelit ah. Dapat rezeki itu harus dibagi-bagi. Aca, jangan kurang ajar kamu ya. Aca menatap sekitarnya. Saat melihat ada mobil pickup yang sedang melaju kencang di jalanan, Aca langsung mendorong Marisa hingga tertabrak mobil. Tubuhnya terlempar sejauh beberapa meter dari tempat kejadian. Aduh, apa yang aku lakukan? Aduh, sebaiknya aku cepat-cepat pergi dari sini sebelum ada yang melihat. Aca mengambil tas Marisa yang tergeletak di jalan dan buru-buru melarikan diri meninggalkan tempat itu. Tante? Itu tante kan? Kania berlari mendekati Marisa dan membawa kepala Marisa ke pangkuan. Aca tidak tahu bahwa Kania melihat semuanya. Kebetulan kejadian ini sangat dekat dengan rumahnya. Kania yang baru saja pulang dari warung setelah membeli sesuatu tidak sengaja melihat semuanya. Tante, bangun! Kania meraih tangan Marisa dan memeriksa denyut nadinya. Tante Marisa sudah gak ada.
Saya nggak mau tahu. Kani harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Arumi menggebrak meja di hadapannya lalu berdiri dari duduknya. Johan langsung menahan Arumi yang hendak melabrak Saga. Mana bisa begitu? Memangnya kamu punya bukti kalau Kani adalah orang yang menyebabkan mama kamu mengalami kecelakaan? Semua harus berdasarkan bukti yang valid, bukan tuduhan. Logikanya saja, Arumi. Mama bawa uang mama hilang dan mama ditabrak mobil. Pasti ada orang yang merampok uang mama terus mama mengejar dan mama ditabrak mobil. Gak mungkin kan mama mau menabrakkan dirinya sendiri ke mobil. Ya terus kenapa harus Kania yang kamu curigai? Bukan preman atau pencuri. Di dunia ini sangat rawan terjadinya perampokan. Karena pada saat warga datang cuma ada Kania bersama mama. Sudah pasti dia pelakunya, Kania. Itu Kania juga tahu masalah uang 75 juta itu kan. Jadi mau menyalahkan siapa lagi? Kalau kamu masih punya hati, serahkan diri kamu kepada pihak kepolisian sekarang. Tanggung jawab. Jangan cuma bisa berbuat. Saga memandang Kania tidak suka. Saya gak punya bukti untuk menyeret kamu ke penjara. Satu-satunya jalan yang kamu menyerahkan diri, mengakui semuanya di depan pihak kepolisian. Siapa kamu suruh-suruh? Arumi, adik kamu bersalah. Orang bersalah harus dihukum. Apa kamu gak kasihan dengan aku? Adik aku masuk penjara. Sekarang aku harus kehilangan mama untuk selama-lamanya. Aku kasihan dan turut berduka cita atas kejadian yang sudah menimpa mama. Tapi aku gak kasihan sama sekali sama kamu dan Nadira. Kamu benar-benar jahat, Arumi. Untuk apa aku baik sama orang jahat seperti kalian? Gak ada untungnya. Lebih baik kamu pergi dari rumah ibu sekarang. Pergi. Arumi mendorong Saga keluar dari rumahnya. Johan segera menutup pintu rumah Rianti. Arumi menundukkan ketubuhnya di atas kursi dan mengusap kasar permukaan wajahnya. Johan mengusap kedua bahu Arumi guna untuk menenangkan. Mas, kamu sudah pulang. Kenapa kamu lama banget pulangnya? Karlin tersenyum pada Farhan yang datang bersama Karlina dan Revandra. Kedua manusia itu membawa koper masing-masing di tangan. Tadi kejebak macet di jalan. Kamu baik-baik aja kan selama masih gak ada? Farhan merangkul bahu Karlin, tentu saja membuat Karlina yang melihat kemesraan mereka merasa muak. Dia tidak cemburu sama sekali karena sudah terbiasa. Aku baik-baik saja, Mas. Revandra, salim sama mama kamu. Mama yang mana ya, Pak? Mama Revandra kan cuma satu. Mama Karlina, balas Revandra dengan wajah datarnya. Kulkas berjalan. Itulah julukan yang tepat untuk Revandra, dingin dan cuek. Ya Mama Karlin. Maaf ya Pak, dari dulu sampai sekarang Mama Revandra cuma satu. Bahkan mengakui perempuan ini sebagai mama saja Revandra gak sudi. Revandra, sudah Mas, jangan dipaksa. Lagian aku juga gak mau berjabat tangan sama dia kok. Pasti tangan dia banyak kuman. Nanti aku kena penyakit yang ada. Ya baguslah, gak sudi juga berjabat tangan sama pelakor. Hasil didikan ibunya. Karlin menyindir Karlina. Berarti kamu jadi pelakor dan merebut suami orang hasil didikan ibu kamu ya? Itu anak kamu suka gonta-ganti pasangan sampai hamil di luar menikah, hasil didikan kamu? Karlina bersedekap dada. Sudah. Daripada kalian berantem terus, lebih baik kita makan sama-sama sekarang. Makan satu meja sama dia? Ogah. Karlina menyeret kopernya, memasuki kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Kamu yakin mengizinkan mereka tinggal di rumah kita, Mas? Lihat sikapnya, nyebelin banget kan? Belum 1 hari juga dia sudah bikin aku darah tinggi. Gimana kalau selamanya? Belikan dia rumah atau apartemen yang mewah juga gak apa-apa. Aku gak masalah kalau kamu mengeluarkan banyak uang untuk mereka, asalkan mereka gak tinggal satu rumah dengan kita. Pusing tau gak? Aku gak akan iri, aku gak akan sakit hati. Belikan rumah untuk mereka. Karlin memegang tangan Farhan dan menatapnya memohon. Mas sudah menawarkan, tapi Karlina menolak. Dia bersikeras ingin tinggal di rumah ini. Terus kamu mengiyakan kemauan dia? Dia juga istri Mas Karlin, sama seperti kamu. Dan Revandra, dia juga anak Mas. Mereka juga berhak tinggal di rumah ini. Kamu sama saja seperti mereka. Johan, kamu sudah pulang? Ayo kita makan sama-sama. Johan melangkahkan kedua kakinya mendekati meja makan.
Pria itu terlihat semakin tampan saja, mengenakan kemeja biru muda dengan lengan yang digulung sampai sebatas sikut. Biasanya meja makan ini hanya diisi oleh 4 orang, tetapi sekarang bertambah 3 karena ada Carlina, Revander, dan juga Kayla di sini. Butuh usaha keras untuk membujuk Carlina supaya mau makan satu meja makan dengan Carlin. Kedua mata Johan tidak pernah lepas memandang Kayla dari tadi. Menurutnya gadis itu semakin bertambah cantik saja. Setelah sekian lama mereka tidak bertemu, dan Johan tidak pernah melihatnya lagi. Bicara apa sih Johan ini? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.